Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. Bab dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama tidak maksiat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku dengan 9 perkara. La tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau berbuat syirik terhadap Allah dengan sesuatu. Wa in qut'ta aw harrikta. Walaupun engkau dicincang atau dibakar. Wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammida. Dan janganlah engkau meninggalkan salat yang diwajibkan dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmah. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka terlepas daripada dirinya jaminan Allah. Wala tashrabanna al-khamra. Dan janganlah engkau meminum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena al-khamr merupakan kunci bagi setiap keburukan. Wa ati' walidayk. Dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunya fakhruj lahuma. Dan jika keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah demi keduanya. Wala tunazi'anna wulatal amr. Dan janganlah engkau menentang para penguasa. Wa in ra'aita annaka anta. Walaupun engkau melihat bahwa dirimu adalah engkau.
Nanti akan kita baca penjelasannya. Wala tafrir minaz zahf. Janganlah engkau lari dari medan tempur. Wa in halatta wa farra ashabuk. Walaupun engkau binasa dan para sahabatmu berlarian. Wa anfiq min taulika ala ahlik. Dan berinfaklah dari kesanggupanmu atas keluargamu. Wala tarfa' asaka an ahlik. Dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Wa akhifhum fillahi azza wa jal. Dan buatlah mereka takut kepada Allah azza wa jal. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bisa dilihat dalam Al-Irwa nomor hadis 2026. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan bab As-Sabru 'alal Bala. Nomor hadis 4034. Nah, dalam judul bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang perbuatan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun dijelaskan oleh beliau rahimahullah, ma lam yakun maksiyah, selama birrul walidain bukan perkara yang bersifat maksiat. Nah, ini yang berulang kali kita tegaskan, bahwa birrul walidain itu tidak dengan mutlak, tetapi dengan syarat laisa fihi maksiyah, selama tidak ada di dalamnya perbuatan maksiat. Nah, adapun apabila keduanya memerintahkan kepada yang maksiat, maka tidak ada ketaatan di sana. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis Abi Darda, di mana Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu menyatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku dengan 9 perkara. Al-wasiyah secara lughah, secara bahasa, maknanya adalah al-amr, yakni perintah. Nah, maka seperti firman Allah, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya berbuat baik. Maka yang dimaksud dengan wasiat di sana yaitu al-amr, perintah. Wa wasaina ay wa amarna, dan kami telah perintahkan. Naam. Maka secara bahasa makna al-wasiyah yaitu al-amr, perintah. Jadi wasani atau ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku dengan 9 perkara, artinya telah memerintahkan kepadaku. Ausani amaroni,
telah memerintahkan kepadaku dengan 9 perkara. Nah, adapun secara istilah maka makna al-wasiyah yaitu ma yahsul bihi al-jazru 'anil manhi wal hathu 'ala al-ma'mur. Itu makna al-wasiyah secara istilah. Saya ulangi, al-wasiyah secara istilah ma yahsul bihi al-jazru, ma yahsul bihi az-zajru 'anil manhi. Wasiat secara istilah yaitu sesuatu yang terwujud dengannya pencegahan dari perkara yang dilarang, wal hadd 'alal ma'mur, dan anjuran kepada perkara yang diperintah. Jadi segala perkara yang terwujudkan dengannya pencegahan terhadap yang dilarang dan anjuran terhadap yang diperintah disebut dengan al-wasiyah. Nah, ini secara istilah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Darda 9 perkara. Wasiat yang pertama, la tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Nah, pernyataan syai'a ini adalah pernyataan yang am, pernyataan yang bersifat menyeluruh. Artinya tidak boleh kita mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah dengan segala sesuatu, apa saja bentuknya. Nah, apakah bentuknya batu, atau pohon, atau orang saleh, atau nabi, atau al-malaikah, atau apa saja, besar maupun kecil, makhluk hidup ataupun benda mati, semuanya tidak boleh dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pernyataan syai'ah adalah pernyataan yang am, pernyataan yang umum, mencakup segala sesuatu apa saja bentuknya. Nah, wa in qutti'ta aw hurrikta, walaupun engkau dicincang aw hurrikta, atau dibakar. Di sini dinyatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam qutti'ta, bukan hanya sekedar qutti'ta. Kalau qutti'ta artinya dipotong, yakni pemotongan hanya terjadi sekali. Namun ditambahkan di sini at-tad'if, istilahnya dalam ilmu sharf. Qutti'ta. Demikian pula hurrikta. Kalau hurrikta artinya hanya dibakar sekali. Tapi di sini ditambahkan at-tad'if. Hurrikta dengan mentasydidkan ain al-fi'l. Ain al-fi'l, yakni huruf kedua dari fi'ilnya. Qutti'ta atau hurrikta. At-tad'if, penggandaan huruf seperti ini di dalam ilmu sharf ini memiliki faedah. Apa faedah yang dimaksudkan? Bahwa at-tad'if ja'a lit-takthir. Penggandaan huruf dalam ilmu sharf terkadang datang maknanya untuk pengertian at-takthir, menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara berulang, tidak hanya sekali. Jadi kalau qutti'ta itu artinya dipotong-potong berulang kali. Makanya kita terjemahkan
dicincang. Nah, au hurrikta, atau engkau dibakar berulang kali, bukan hanya sekali. Nah, tentunya pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa walaupun berat dan berulang kali, naam, siksaan dan cobaan yang engkau terima dalam bertauhid kepada Allah, maka janganlah sekali-kali engkau melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa iqamatut tauhid, menegakkan at-tauhid, tahtaj ila sabr, membutuhkan kepada as-sabr, kepada kesabaran. Walaupun seorang menghadapi cobaan yang berat dan siksaan yang berat dalam menegakkan at-tauhid. Maka kalau kita melihat kepada anbiya Allah dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita dapati bahwa mereka tidak pernah mundur dalam menegakkan tauhid untuk Allah tabaraka wa taala. Naam, ada di antara mereka yang didustakan, ada di antara mereka yang diusir dari negerinya, ada di antara mereka yang disiksa, dibunuh oleh kaumnya. Maka yang demikian itu tidak membuat mundur para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam dari iqamatut tauhid. Nah, kemudian pernyataan beliau, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammida, dan janganlah engkau meninggalkan as-salat al-maktubah. Al-maktubah artinya al-mafruḍah. Al-maktubah artinya adalah al-mafruḍah, salat yang difardukan. Karena dalam bahasa syarak, kataba maknanya adalah faradha. Naam. Maka aksar al-fuqaha memaknakan kataba yang datang dalam lisan syarak dengan pengertian faradha. Maka as-salah al-maktubah artinya as-salah al-mafruḍah. As-salah al-mafruḍah, salat yang difardukan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa makna kataba adalah faradha, di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Apa makna kutiba di sini? Ai furidha, difardukan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Nah, juga firman Allah tabaraka wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Nah, sungguhnya salat merupakan bagi kaum mukminin kitab mawquta. Apa artinya kitab di sini? Fardhan, yakni perkara fardu. Mawquta yang ditentukan waktunya. Nah, oleh karena itu aksar al-fuqaha menyatakan bahwa makna kataba dalam lisan asy-syara' adalah faradha. Baik. Dan janganlah engkau meninggalkan as-shalah al-maktubah, salah yang diwajibkan, muta'ammida, dengan sengaja. Nah, ini tentunya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fin nahi, hukum asal dalam larangan apa maknanya? At-tahrim. Al aslu fin nahi lit-tahrim. Hukum asal bagi sebuah larangan adalah menunjukkan pengharaman. Haram hukumnya seorang meninggalkan salat dengan sengaja. Nah,
yakni salat yang diwajibkan oleh Allah. Wa man taraka muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, muta'ammid, bari'at minhu dhimmah, terlepas daripada dirinya az-zimmah. Coba kita lihat apa komentar dari Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terhadap pernyataan az-zimmah. Kata beliau, anna likulli ahadin min Allah ahdan bil hifdz wal kala'ah. Maksudnya az-zimmah di sini bahwa bagi setiap orang memiliki tali perjanjian dari Allah untuk dijaga dan dilindungi. Jadi setiap orang punya tali perjanjian dari Allah untuk dijaga dan dilindungi. Fa idza alqa biyadihi ila tahlukah, apabila dia melemparkan dirinya kepada kehancuran, atau fa'ala ma hurrima alaih, atau dia memperbuat apa yang diharamkan atasnya, au khalafa ma umira bihi, atau dia menyelisihi apa yang diperintahkan kepadanya, khazalatuhu zimmatullah, maka berarti dia akan dihinakan oleh jaminan Allah. Nah, demikian dalam An-Nihayah, yakni An-Nihayah fi Gharibil Hadits karya Ibnu Al-Athir rahimahullah, Abu Sa'adat. Baik. Maka ini menunjukkan ya akhwan, bahwa barang siapa yang melaksanakan perkara haram atau meninggalkan perintah Allah yang wajib, berarti dia telah melepaskan daripada dirinya jaminan Allah. Apa itu jaminan Allah? Yaitu jaminan untuk dijaga dan dilindungi. Berarti dia telah jatuh ke dalam kehinaan. Dia punya jaminan tapi dia menyia-nyiakan jaminan itu. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bari'at minhu dhimmah, terlepas daripadanya jaminan, yakni jaminan Allah yang berupa penjagaan dan perlindungan. Dia jatuh ke dalam kehinaan sebab tidak ada lagi penjagaan dan perlindungan dari Allah tabaraka wa taala. Ini bagi siapa yang meninggalkan as-shalah muta'ammid, dengan sengaja. Pernyataan muta'ammidah dengan sengaja tentunya keluar dengannya orang yang meninggalkan as-shalah bisa badil uzur, dengan sebab al-uzur. Misalnya dia tertidur dari salatnya, atau dia lupa akan salatnya. Dan ini adalah uzur yang menyebabkan seorang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan as-shalah fi waqtiha, salat pada waktunya. Seperti seorang yang tidur, dia tidur dari sebelum asar, sampai masuk waktu asar, sampai masuk waktu maghrib. Bangun-bangun sudah buka, tiba saatnya berbuka. Sementara dia belum melaksanakan salat al-asr. Apakah dia berdosa? Siapa yang jawab? Berdosakah dia? Abu Muhammad? Tidak berdosa, mutlak. Hukum asalnya orang yang tertidur dari salat tidak berdosa, kecuali kalau dia niatkan dengan tidurnya untuk meninggalkan salat. Wah, sudah saya tidur dari sekarang karena tidak mau salat asar. Maka yang seperti ini berdosa karena dia tidur untuk meninggalkan salat. Waktu tinggal 15 menit sengaja dia tidur untuk tidak salat. Fahadza azim. Maka yang demikian berdosa. Baik. Maka bagi orang yang tertidur dari salatnya, dia mendapatkan uzur.
mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Kapan waktunya? Bagi orang yang demikian, kapan waktunya? Waktunya ketika dia ingat, ketika dia sadar untuk melaksanakan sholat pada waktu itu juga. Nah, demikian pula dengan orang yang terlupa. Lupa dia kalau dia belum sholat asar. Asik dia ngobrol di masjid, bukan di masjid. Masjid mesti orang azannya. Di rumahnya. Nah, kebetulan datang tamu, ngobrol di rumahnya, tidak dengar azan. Sampai menjelang maghrib, kemudian azan maghrib, dia berbuka, ingin sholat maghrib, ternyata baru teringat dia belum melaksanakan sholat al-asr. Maka waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Nah, ini orang yang mendapatkan uzur tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Maka orang yang meninggalkan sholat pada waktunya dengan uzur seperti ini tidak masuk ke dalam hadis, karena yang diancam dalam hadis adalah yang meninggalkannya muta'ammida, dengan sengaja. Nah, bagi orang yang tertidur dari sholatnya, demikian pula yang terlupa akan sholatnya, maka waktu untuk melaksanakannya adalah ketika keduanya teringat akan sholatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatiha aw nasiyaha fa waqtuha hina yadhkuruha." Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa akan sholatnya, maka waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Nah, waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Baik. Kalau seandainya seperti yang terjadi musim, tidak seorang tidur, tidak asar, kemudian pada waktu maghrib dia bangun, kemudian pada waktu maghrib, dan itu yang ditanyakan mana yang didahulukan dulu, saatnya asar dulu atau maghribnya dulu? Asar, alat tertib. Alat tertib. Maka dia sholat asar, kemudian ikut berjamaah di masjid 3 rakaat sholat maghrib. Nah, alat tertib. Baik. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Di sini terjadi khilaf yang ma'ruf di kalangan ahlul ilm antara yang mengkafirkan dengan yang tidak mengkafirkan. Nah, baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tashrabanna al-khamr." Dan janganlah engkau meminum al-khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamr itu adalah kunci bagi setiap keburukan. Nah, dilarang kita untuk minum khamr. Karena khamr adalah kunci bagi setiap keburukan. Al-khamr itu adalah kullu ma askar. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, kullu ma askar fahuwa khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Baik. Maka kalau telah ditetapkan sesuatu sebagai khamr, fakathiruhu wa qaliluhu haram. Banyak dan sedikitnya khamr itu adalah hukumnya apa? Haram. Tidak boleh untuk diminum sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula tidak boleh untuk menggunakannya. Baik. Karena dhabit al-khamr adalah kullu ma askar
setiap yang memabukkan, maka masuk ke dalam istilah al-khamr banyak dari minuman-minuman yang memabukkan. Bukan saja yang dahulu dikenal di masa jahiliyah, tetapi segala apa yang sampai sekarang diketahui sebagai minuman yang memabukkan. Baik. Dan itu banyak jenisnya. Apakah yang dari buah-buahan yang dibusukkan ataupun dari yang selainnya. Al-muhim, kalau hal itu adalah memabukkan, maka yang demikian adalah khamr dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminumnya. Nah, sebab ada sebahagian orang yang memaknakan al-khamr adalah apa yang dahulu dikenal di masa jahiliyah saja. Dari buah-buahan yang dibusukkan seperti anggur atau yang lainnya. Sedangkan yang terjadi belakangan tidak dimasukkan ke dalam definisi khamr. Wa hadza khata'. Merupakan kesalahan, sebab yang namanya al-khamr adalah kullu ma askar, segala sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan. Nah, apakah disimpannya nanti di dalam kendi atau di dalam plastik atau di dalam botol dan seterusnya, al-muhim kalau dia memabukkan itu adalah khamr. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tashrabul khamr. Jangan kalian meminum al-khamr. Fa innaha ummul fawahish. Karena sungguhnya khamr itu adalah ibu segala kejian. Dalam riwayat yang lain, ummul khaba'ith. Ibu dari segala keburukan. Fa idza syariba ahadukumul khamr. Apabila salah seorang di antara kalian minum khamr, yaqa' ala ummihi, niscaya dia akan menzinai ibunya, au khalatihi au ammatihi, atau bibinya dari arah ibu atau bibinya dari arah bapak. Nah, demikian pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis dalam as-sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, menunjukkan bahwa al-khamr ta'ti bisyarr, mendatangkan keburukan-keburukan. Sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hadis ini miftahu kulli syarr, kunci dari segala keburukan. Dalam hadis yang lain ummul fawahish, ibu dari segala kekejian. Dalam hadis yang lain ummul khaba'ith, yakni ibu dari segala keburukan. Nah, dengan seorang minum khamr akan guncang akalnya. Fasadalahu aqluh. Rusak akalnya. Dengan akal yang rusak, seorang sangat dikemungkinkan untuk jatuh ke dalam sekian keburukan. Sehingga sampai dimungkinkan dia jatuh untuk menzinai ibunya atau menzinai bibinya, baik dari kalangan bibi dari arah ibu atau dari arah bapak. Dari arah ibu disebut dengan khalah, dari arah bapak disebut dengan amma. Nah, dan itu bukan suatu yang jauh bagi seorang yang mabuk, orang yang rusak akalnya karena khamr, melakukan perbuatan zina, melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, dan bahkan perkara-perkara buruk yang lainnya. Nah, wal waqi' syahidun ala dzalik. Realita menunjukkan kepada apa yang kita sebutkan. Sah wala la ya kawan. Orang yang minum khamr hilang rasa malunya dan siap untuk berbuat apa saja. Nah, coba lihat orang yang habis teler itu, tidur di got biasa, rasanya tidur di hotel yang mewah dia. Nah, atau minta-minta sama orang, atau ngerampok, atau mencuri, atau garong, atau kelahi,
atau mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki dan sebagainya, tidak punya rasa malu ketika dia telah minum khamr. Makanya preman-preman itu kalau dia takut ketika akan kelahi minum khamr, supaya berani. Nah, nenggak dulu. Nah, kalau nggak berani sih. Padahal kalau sudah nenggak, rusak akalnya dan hilang tenaganya. Kalau mabuknya berat, didorong saja kepalanya begini sudah tersungkur dia jatuh dalam got. Allahul musta'an. Di sini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-khamr miftah kulli syarr, kunci segala keburukan. Orang yang minum khamr, setelah dia minum khamr, akalnya akan rusak dan terbuka pintu untuk dia melaksanakan segala keburukan-keburukan. Makanya dinyatakan oleh Rasulullah miftah kulli syarr. Dahulu sebelum turun ayat larangan untuk minum khamr, sebahagian sahabat sholat dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Sehingga bagaimana orang sholat dalam keadaan mabuk? Sebagian orang yang sholat dalam keadaan mabuk mengarah mestinya ke kiblat, ini mengarah ke timur. Ya, kalau di tempat kita kiblat ke barat, dia mengarah ke timur. Kadang sholat, tidak pakai baju. Kenapa? Karena dalam keadaan mabuk, tidak tahu apa yang harus dia baca dan sebagainya. Tapi setelah turun ayat melarang untuk minum khamr dan dilarang pula kaum muslimin untuk salat dengan keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk.